Di Indonesia, kita tentu tidak asing dengan berbagai cara mengawetkan ikan, mulai dari ikan asin hingga ikan pindang. Metode pengawetan tradisional ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari kita, terutama di daerah pesisir. Proses pengawetan seperti penggaraman dan pengeringan tidak hanya membantu mempertahankan kesegaran ikan, tetapi juga memperkaya rasanya. Begitu pula di Jepang, mereka memiliki metode pengawetan yang sangat unik dan berakar dari tradisi panjang, yaitu pembuatan katsuobushi. Bisa dibilang versi Jepang dari pengawetan ikan yang sangat khas dan penuh keterampilan. Katsuobushi yang terbuat dari ikan cakalang yang telah diasapi dan difermentasi dan dikeringkan hingga menjadi sangat keras, merupakan bahan utama dalam berbagai masakan Jepang. Meskipun proses ini terlihat sederhana, pembuatannya sebenarnya sangat kompleks dan memerlukan waktu berbulan-bulan. Di Jepang, katsuobushi bukan hanya cara untuk mengawetkan ikan, tetapi juga merupakan warisan kuliner yang memberikan cita rasa kaya dan mendalam. Serpian katsuobushi yang sering digunakan dalam pembuatan dashi, kaldu, merupakan sumber rasa umami yang khas dalam banyak hidangan Jepang. Cita rasa yang kini dapat kita nikmati di berbagai restoran Jepang di Indonesia. Salah satu hal yang paling menarik dari katsuobushi adalah bahwa ia dijuluki sebagai makanan terkeras di dunia. Saking kerasnya, untuk bisa dikonsumsi, katsuobushi harus diserut seperti kayu hingga menghasilkan serpian halus yang kemudian dapat digunakan dalam masakan Jepang. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pembuatan katsuobushi, mulai dari ikan cakalang segar hingga menjadi bahan berharga yang siap diolah dalam berbagai hidangan. Proses pembuatan katsuobushi dimulai di dermaga ini, di mana para nelayan tiba membawa ikan cakalang tangkapan mereka. Warna putih dari ikan segar ini adalah kondisi ikan cakalang yang dibekukan segera setelah ikan ditangkap, di mana ikan-ikan ini disimpan pada suhu sekitar minus 20 derajat Celcius untuk memastikan kualitas tetap terjaga hingga mencapai pabrik. Setibanya di dermaga, ikan dipindahkan langsung dari kapal ke conveyor, di mana para pekerja bertugas untuk memeriksa, memilah, dan memisahkan ikan berdasarkan ukuran dan kualitasnya. Tahapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa hanya ikan dengan kualitas terbaik yang akan diproses lebih lanjut menjadi katsuobushi. Setelah ikan dipisahkan berdasarkan ukuran dan kualitasnya, tahapan selanjutnya di pabrik adalah pembersihan ikan. Sebelumnya, ikan-ikan cakalang beku ini terlebih dahulu direndam dalam air bersuhu normal untuk mengembalikan suhu ikan, sehingga tekstur dagingnya melunak dan lebih mudah untuk dibersihkan. Proses ini memastikan ikan siap untuk diproses lebih lanjut tanpa merusak strukturnya. Berikutnya, ikan akan dilewatkan mesin pemotong kepala sebelum akhirnya ikan dibawa ke meja para pekerja yang akan membersihkan ikan. Pekerja menggunakan pisau besar yang tajam, dengan hati-hati membersihkan isi perut ikan cakalang untuk menghilangkan kotoran dan organ dalam yang tidak diperlukan. Pekerjaan ini dilakukan dengan sangat cepat dan efisien oleh para pekerja yang terlatih, karena proses ini menentukan kebersihan dan kesegaran ikan sebelum memasuki tahapan berikutnya.
Setelah dibersihkan, ikan dipotong secara membujur menjadi 2 atau 4 bagian tergantung ukurannya. Pemotongan ini memungkinkan daging ikan lebih mudah menyerap panas pada tahap perebusan dan pengasapan. Tahapan ini penting karena memastikan ikan mengering dengan sempurna tanpa bagian yang tersisa lembab. Setelah ikan dipotong, mereka dimasukkan ke dalam bak perebusan besar yang terbuat dari stainless steel yang menjaga higienitas dan mencegah kontaminasi. Bak-bak ini ditata berbaris dalam ruang khusus di mana setiap bak dilengkapi dengan sistem pemanas untuk menjaga suhu air yang konstan. Air yang digunakan untuk perebusan biasanya merupakan air bersih yang telah disaring. Namun terkadang air laut digunakan untuk mempertahankan cita rasa alami dari ikan cakalang. Saat perebusan berlangsung, air dalam bak seringkali berubah menjadi warna kekuningan. Warna ini berasal dari lemak dan minyak alami yang keluar dari daging ikan selama proses pemanasan. Fenomena ini juga berfungsi sebagai indikator bagi para pekerja untuk memantau seberapa banyak lemak yang telah terlepas dan memastikan ikan direbus dengan benar. Perebusan ini berlangsung selama 60 hingga 90 menit, cukup lama untuk memastikan daging ikan matang merata dan minyak berlebih terbuang, tanpa merusak tekstur daging yang penting dalam proses pengasapan berikutnya. Setelah perebusan selesai, ikan cakalang yang telah melunak dipindahkan dari bak perebusan dan dimasukkan ke dalam air bersih yang dingin untuk menurunkan suhu secara perlahan. Pada tahapan ini, para pekerja dengan teliti memeriksa dan membuang duri-duri yang masih tersisa di daging ikan. Karena daging telah melunak akibat proses perebusan, duri menjadi lebih mudah untuk ditarik keluar tanpa merusak dagingnya. Pekerja berpengalaman menggunakan pinset khusus atau tangan untuk menarik duri dengan hati-hati, memastikan bahwa setiap potongan daging ikan bersih dari duri sebelum masuk ke proses pengasapan. Langkah ini sangat penting untuk menjaga tekstur yang baik dan memastikan kualitas katsuobushi saat diserut nantinya. Setelah perebusan selesai, ikan cakalang dipindahkan ke ruang pengasapan. Inilah salah satu tahap paling penting dalam pembuatan katsuobushi, di mana ikan dihisap dengan menggunakan kayu khusus, biasanya kayu X atau cemara. Proses pengasapan ini dilakukan berulang kali selama beberapa minggu, dengan jeda waktu untuk memberikan ikan mengering di antara proses pengasapan. Setiap siklus pengasapan biasanya memakan waktu sekitar 5 hingga 6 jam, dan totalnya bisa mencapai 20 hingga 30 kali siklus. Dalam proses tradisional, pekerja harus secara manual menggantung ikan di rak pengasapan dan mengontrol api kayu agar tetap stabil, memastikan asap mengalir secara merata. Di pabrik modern, pengasapan dilakukan dengan alat otomatis yang mengatur suhu dan tingkat asap sehingga memungkinkan kontrol yang lebih presisi. Namun sentuhan pekerja tetap dibutuhkan untuk memeriksa tekstur dan warna ikan secara berkala. Setelah proses pengasapan selesai, ikan yang telah mengeras akan melalui proses fermentasi, di mana jamur khusus ditambahkan ke permukaan ikan. Pekerja dengan hati-hati mengoleskan jamur ini yang membantu dalam proses fermentasi dan memberikan katsuobushi ini karakteristik uniknya. Ikan kemudian ditempatkan di ruang pengeringan dengan sirkulasi udara yang dikontrol, di mana ia dibiarkan selama beberapa bulan hingga benar-benar kering dan keras seperti kayu. Tahapan ini bisa memakan waktu hingga 6 bulan, tergantung kondisi iklim dan suhu. Setelah ikan mengering seperti kayu, ikan yang sudah difermentasi kemudian dijemur di bawah sinar matahari.
Penjemuran ini berlangsung selama beberapa hari, di mana sinar matahari membantu proses pengeringan akhir dan memberikan tekstur keras yang khas pada katsuobushi. Penjemuran alami ini juga berfungsi untuk menghilangkan sisa kelembaban yang mungkin tersisa setelah fermentasi dan memastikan ikan benar-benar kering sebelum dikemas. Setelah ikan kering sepenuhnya, pekerja akan memeriksa setiap potongan katsuobushi untuk memastikan tekstur dan kualitas yang diinginkan tercapai. Pekerja berpengalaman dapat menentukan kualitas katsuobushi hanya dengan merasakan tekstur permukaannya dan mendengar suara saat mengetuknya. Ikan yang lolos pemeriksaan kemudian siap untuk diserut menjadi serpian tipis menggunakan alat tradisional atau mesin otomatis. Di pabrik modern, katsuobushi dikemas dengan mesin otomatis untuk memastikan kebersihan dan ketahanan produk. Sedangkan dalam proses tradisional, pengemasan dilakukan dengan tangan, membungkus setiap potong ikan dengan hati-hati untuk menjaga keaslian dan kualitasnya. Beberapa jenis produk, khususnya untuk konsumen restoran, katsuobushi ini akan dipasarkan dalam bentuk batangan seperti ini. Setelah semua tahapan ini dilalui, katsuobushi siap dipasarkan dan dikirim ke seluruh Jepang atau bahkan ke luar negeri. Proses yang memakan waktu berbulan-bulan ini, mulai dari penerimaan bahan baku hingga pengemasan, adalah bentuk dedikasi dalam mempertahankan tradisi makanan Jepang yang otentik, sekaligus mengintegrasikan teknologi modern untuk efisiensi dan kualitas yang lebih konsisten.